Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Masyud mengalami gejolak. Semua dipicu oleh anggaran-anggaran fantastis yang dianggap tidak masuk akal. Mulai dari pengadaan mobil dinas mewah, renovasi rumah dinas gubernur, hingga kursi pijat yang menelan anggaran ratusan juta hingga miliaran rupiah. Warga pun mulai gerah mempertanyakan kemana uang rakyat mengalir. Hingga akhirnya DPRD pun ikut turun tangan dengan mendorong hak angket untuk membongkar kejanggalan anggaran yang melukai hati masyarakat Kalimantan Timur. Aksi unjuk rasa kembali digelar di depan kantor DPRD Kalimantan Timur. Demo ini digelar pada Senin pagi hingga malam hari. Massa menyampaikan kekecewaan atas lambatnya DPRD Kaltim dalam menyatakan sikap soal tuntutan aksi pada 21 April lalu. Tuntutannya agar DPRD melakukan hak angket terhadap Gubernur Kaltim Rudy Masyud. Kami membawa tuntutan kemarin yang kami kawal sampai hari ini. DPRD kan sudah membahas, bahwasanya akan membahas. Saya harap DPRD bisa menjalankan transparansi publik dengan baik. Ya kan? Sekarang rakyat Kaltim mendesak untuk bisa melihat dan mendengar secara langsung. Demo jilid 2 yang berujung tuntutan hak angket bukan tanpa alasan. Masyarakat Kalimantan Timur sudah gerah dengan persoalan fasilitas mewah yang menelan anggaran fantastis di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Setelah gaduh mobil dan renovasi rumah dinas, baru-baru ini publik kembali menyorot anggaran laundry senilai 450 juta rupiah serta pengadaan kursi pijat yang harganya mencapai 47 juta rupiah. Pemprov Kaltim buka suara soal anggaran laundry yang mencapai 450 juta rupiah selama 1 tahun. Belanja cucian atau laundry bukan hanya biaya cucian baju dinas Gubernur Kaltim Rudy Masyud saja, tapi juga mencakup pelayanan kebersihan untuk karpet, gorden, spray, dan sarung bantal di rumah dinas hingga guest house yang berada di kawasan gedung Pemprov Kaltim. Sementara untuk kursi pijat yang sebelumnya disebut 125 juta dijelaskan jika itu anggaran untuk 2 kursi pijat dengan detail harga 47 juta rupiah untuk kursi yang digunakan pimpinan. Yang dimaksud itu adalah laundry pakaian pimpinan, laundry untuk horden 6 gedung yang ditangani oleh Biro Umum, laundry juga karpet-karpet yang banyak sekali di sana dan luas volumenya. Kemudian laundry juga buat spray, sarung bantal, sarung guling buat rumah jabatan dan juga guest house. Kontroversi anggaran fantastis fasilitas kedinasan Gubernur Kaltim Rudy Masyud bukan kali ini saja, saudara. Sebelumnya pembelian mobil dinas dengan anggaran 8,5 miliar untuk Gubernur Kaltim sempat menuai kritikan di tengah efisiensi. Tak lama setelah kontroversi mobil dinas, publik kembali dihebohkan dengan anggaran renovasi rumah jabatan kepala daerah dan kantor dinas di Kaltim yang mencapai 25 miliar rupiah. Hingga akhirnya, saudara, pada April lalu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masyud diprotes warganya sendiri. Aksi unjuk rasa digelar besar-besaran. Ribuan warga turun ke jalan. Pengadaan mobil dan renovasi rumah dinas seharga puluhan miliar rupiah hingga gaya hidup mewah sang gubernur jadi alasan. Tuntutan mundur pun kencang disuarakan publik. Aksi kemudian berujung ricuh lantaran sang gubernur tidak dapat ditemui. Merespons tuntutan warga, DPRD Kalimantan Timur sepakat untuk membawa hak angket pada Gubernur Kaltim Rudy Masyud ke sidang paripurna. Sebanyak 21 orang anggota DPRD Kaltim dari 6 fraksi sepakat untuk memberikan hak angketnya.
Namun hanya fraksi Golkar yang tidak sepakat memberikan hak angket dengan alasan masih harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengkonfirmasi anggaran fantastis untuk rumah dinas dan kantor Gubernur Kaltim yang mencapai 25 miliar rupiah. Angket sudah kita terima yang diusulkan oleh 6 fraksi ya. Dan ini akan kita masukkan ke dalam paripurna, mana dijadwalkan dalam BAMUS dulu tentunya, karena kita harus merubah BAMUS. Dan mudah-mudahan ini bisa dilakukan secara prosedural dan hasilnya nanti bisa kita pertanggungjawabkan. Namun belum berlangsung, hak angket sudah digoyang. Fraksi PAN tiba-tiba menarik dukungan pada hak angket. Jika hal ini terjadi, maka hak angket di rapat paripurna berpotensi gagal. Dari 55 anggota DPRD Kaltim, 15 anggota fraksi Golkar menolak. Jika ditambah 4 anggota fraksi PAN, total ada 19 anggota yang berpotensi tidak hadir saat rapat paripurna. Padahal syarat hak angket saat paripurna minimal 3/4 dari 55 anggota, yakni 42 orang yang harus hadir. Melihat potensi ini, warga atas nama Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim akan kembali berdemo untuk mengawal hak angket ini. Ini setelah pengunduran dari PAN dan juga tidak keikutan sertanya Partai Golkar, bahwasanya saya melihat bahwa hak angket ini kami pesimis akan terlaksana karena bisa jadi tidak korum. Si Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur akan kembali turun ke jalan melaksanakan aksi di tanggal 21 bulan 5 ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya terus memantau perkembangan isu hak angket yang saat ini mencuat di Provinsi Kalimantan Timur. Tito mengingatkan agar dinamika politik tidak mengganggu roda pemerintahan dan kerjasama antara eksekutif maupun legislatif. Pak, terbarunya lagi ramai terkait hak angket yang dari DPRD Kaltim kepada... Kami monitor dinamika yang berkembang. Ya, tapi kita tentu mengharapkan hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD-nya baik. Ramai dihujani kritik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait kegaduhan atas kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Rudy juga akan mengevaluasi keseluruhan rencana renovasi. Hari ini saya banyak merenung, saya menyadari ada hal-hal yang perlu saya perbaikin, baik dalam bersikap maupun dalam berkomunikasi. Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi. Kami juga akan membuka ruang transparansi yang lebih luas, agar setiap kebijakan bisa dipahami dan diawasi bersama. Masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat. Saudara, hak angket jadi langkah awal untuk mengevaluasi kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Masud. Kini bola panas ada di tangan para wakil rakyat untuk membuktikan bahwa transparansi bukan sekadar janji manis. Disinilah kejujuran pemerintah akan diuji demi memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat Kalimantan Timur benar-benar kembali untuk rakyat dan bukan untuk kemewahan pribadi.